mulai saya record sekarang. Oke, Record. saya belum dipin, Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat ilahi Robi karena kita semua bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan kajian Islam. Hari ini 25 Agustus 2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Syaidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendis Kemenag RI, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MT. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah Dr. Muhammad Zain SAG MAG. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina GTK MA MAK Muhammad Sidik Sisdianto SAG. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina GTK MI MTS sekaligus sebagai Koordinator Komponen 3 Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati Ibu Kasubdit Bina GTK RA Dr. Haji Siti Syakdiah MPD. Bapak Ibu, pada kegiatan kajian keislaman kali ini telah hadir bersama kita Bapak Ustadz yang tentu saja sudah tidak diragukan lagi pengetahuan tentang keislamannya, wawasan tentang keislamannya Bapak narasumber Abdullah. Kepada Bapak narasumber, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, baik itu Direktur GTK maupun semuanya, seperti yang disampaikan oleh bos. Saya hanya mengikuti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelumnya saya minta maaf karena memang ini mendadak, namun apa boleh buat, karena ini adalah hal yang perlu dan memang saya juga butuh belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu yang baik punya level profesor semuanya, Bapak guru-guru kami. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kajian-kajian, baik itu kajian Quran maupun sunnah maupun qaul-qaul masyayikh. Dengan tidak mengurangi hormat saya kepada para guru-guru kami yang ada di sini semuanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi wasilah kita
menjadi perantara untuk umatnya menjadi umatan wasatan, umat yang baik dan umat yang tengah-tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa di dalam kajian Al-Quran itu ada sebuah ayat Quran yang saya ambil dari satu ayat saja untuk mengawali pertemuan kali ini, yakni ahasiban nasa ayyutruk ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ini dalam konsep bahwa manusia itu tidak hanya dia berkata bahwa saya beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mempunyai sikap atau menghadapi setiap keadaan. Dalam kenyataannya, keadaan itu ada dua. Menurut guru kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Manaqib Syekh, itu memberikan sebuah pengertian. Apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau menyatakan dalam Manaqib kitab Nurul Burhan, la tahtar jalban na'ma wa la taf'al balun. La tahtar jalban na'ma. Kamu jangan hanya memilih mendapatkan nikmat. Karena di dunia ini ada dua, ada cobaan, ada nikmat. Ada nikmat dan ada cobaan. La tahtar jalban na'ma. Jangan hanya memilih ingin mendapatkan kesenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan keberhasilan. Bahkan hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dalam dunia ini, dalam hidup ini. Karena hidup itu tidak boleh kita hanya memilih. Wala taf'al balwa, dan jangan menolak musibah. Dua hal ini adalah equal. Kita disuruh tawasud, kita disuruh menjadi manusia. Karena manusia itu yang baik adalah dia bersifat moderat, bersifat tengah-tengah. Moderat itu butuh kecerdasan dan pemahaman. Kalau hanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu tidak butuh kecerdasan. Tetapi yang membutuhkan kecerdasan itu masyarakat. Apalagi yang berpendidikan, maka dia harus mempunyai sifat tawasud atau moderat. Makanya dalam ayat Quran kan litakunu syuhada'a 'alan nas ummatan wasaton. Jadilah umat yang tengah-tengah, yang berpikirnya adalah bijaksana, yang tahu keadaan, yang cerdas dengan keadaan. Itu namanya adalah konsep keberimbangan dalam hidup. La tahtar jalban na'ma. Jangan sekali-kali hanya memilih mendapatkan kebahagiaan, wala taf'al balwa, dan jangan hanya kita menolak sesuatu yang bersifat kita. Apa yang disampaikan oleh siapa? Dengan kenyataan antara jalban na'ma, mendapatkan nikmat saja, kemudian mencoba untuk menghilangkan musibah. Fa innan na'ma, karena nikmat, beberapa nikmat yang diberikan, yang kita rasakan, yang kita lalui, yang kita terliput di dalamnya, wasilatun ilaika, dia akan sampai ke kalian, dia akan sampai ke kamu. Jadi kamu tidak boleh kemudian, kalau dalam bahasa Jawanya itu ongos-ongos untuk mencari hanya nikmat dunia saja. Fa innan na'ma wasilatun ilaik. Nikmat itu mesti akan sampai ke kamu. Artinya adalah Allah itu tetap akan memberikan nikmat kita selama kita masih hidup.
ketika kita sudah tidak ada, disitulah nikmat pun tidak terbagi untuk kita. Wasilatun ilaika, pasti akan sampai ke kamu, kata Allah. Ini harus menjadi penyemangat bagi kita bahwa kita mesti dapat rezeki. Makanya seorang sastrawan juga mengatakan, kalau kamu takut besok tidak makan, berarti kamu sudah menghina. Artinya Tuhan telah memberikan nikmat itu, Tuhan itu menjadikan nikmat itu untuk kita. Keyakinan kita saja, kadang-kadang kita ragu dengan nikmat yang diberikan Tuhan. Ini ada sebuah takkid, bil kismati jelab taha amlah. Apakah engkau nanti menarik atau tidak? Amlah, apakah kamu cari nikmat itu atau tidak, tetap dia akan sampai kepada kamu. Kalau menurut Sayyidina Ali mengatakan bahwa nikmat ada dua, nikmat yang dicari, ya, nikmat yang mencari. Kalau kita mencari, kita bergerak, kemudian kita bekerja, berarti nikmat itu kita cari. Kalau kita duduk-duduk, ternyata ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, berarti nikmat itu mencari kita. Nah, terserah. Itu adalah wilayah Allah. Mencari atau dicari, yang jelas akan mendapat. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus ridho dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Takkid yang kedua, wal balwa. Balwa itu artinya adalah cobaan. Kita mendapatkan cobaan itu adalah sebuah keniscayaan. Apalagi dalam pandemi. Banyak teman-teman kita yang terkena musibah. Ada yang kena cobaan, ada yang sabar, ada yang tidak sabar, ada yang mengeluh, ada yang kecewa, dan banyak lagi sikap-sikap yang dilakukan. Ada yang kalau dia memang ridho, maka dia akan menggunakan sebuah ayat Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau Anda tertimpa sesuatu, maka kembalilah kepada Allah. Ada yang seperti itu. Ada yang misuh-misuh dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa sikap atau sifat atau karakter yang dimiliki oleh manusia. Dia tidak menerima daf'al balwa. Dia tidak menerima cobaan yang diberikan oleh Allah. Maka selayaknya kita sebagai pendidik atau masyarakat pendidikan harus memahami equilibrium ini. Ketika ada nikmat, kita akan ridho. Ketika ada balwa atau cobaan, kita pun akan ridho. Wal balwa halatum bik. Dan cobaan mesti akan kita rasakan. Mesti akan menjadi kondisi kita. Dan cobaan itu banyak manfaatnya. Mulai dari usro menuju kepada yusro. Ya. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu akan disesuaikan dengan kesusahan dan kepayahan kita. Ketika kita kemudian sabar dengan melakukan kebaikan, maka muncullah namanya hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah sesuatu yang baik itu akan diberikan kebaikan, dari kesabaran yang baik itu akan memunculkan kebaikan juga, yaitu sesuatu hikmah yang besar dari hal itu. Ini artinya tetap kita harus equal, kita harus mempunyai keseimbangan di dalam. Ini adalah sebuah solusi batiniah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya adalah bahwa beliau memberikan keteduhan, memberikan fatwa dan nasihat yang mampu untuk kita renungi bersama. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Jadi dua hal ini, jalban na'ma, daf'al balwa,
mengambil nikmat, ya, kemudian hanya mengambil nikmat dan hanya memilih untuk tidak mendapatkan cobaan, ini hal yang harus kita hilangkan dalam. Kita sudah banyak mendapatkan nikmat. Kita diserang Indonesia diserang pandemi itu hanya beberapa tahun. Bagaimana dengan tahun sebelumnya? Puluhan bahkan ratusan tahun kita tidak berada dengan itu, walaupun sudah pernah, tetapi lebih banyak tidak pernahnya daripada pernahnya. Artinya kita tetap harus bersyukur wal balwa halatun bik. Dan yang terakhir tadi adalah cobaan mesti akan kita rasakan. Wa ingkarih taha, andaikan kita atau Anda itu tidak suka. Tidak suka itu artinya dalam bahasa Jawanya, ing dalam arti kok ono unek-unek. Unek-unek dalam artian tidak menerima, tidak legowo. Maka atau kita ketakutan. Maka yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, fasallim lillahi fil kulli ma yasha, fil kulli yaf'alu ma yasha. Maka yang kamu perbuat adalah kamu harus melakukan sesuatu, yakni mengusahakan untuk meminta keselamatan kepada Allah. Ya. Fasallim lillah artinya kembalilah kepada Allah. Fasallim lillah artinya mintalah selamat kepada Allah karena Allah yang memberikan keselamatan itu. Seperti yang kita baca setelah sholat. Allahumma anta salam. Ya Allah, Engkau adalah yang menyelamatkan. Wa minkas salam, dan dari Engkau adalah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepada Engkau ada keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bisalam. Ya Allah, berikan kami sebuah kehidupan dalam keselamatan. Ini artinya fasallim lillahi fil kulli ma yasha. Kalau benar-benar kita tidak kuat dengan bahaya atau malapetaka atau cobaan yang menimpa kita. Mudah kan? Artinya bahwa semua ada. Nah, sekarang kiat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada kiat yang disampaikan juga. Jadi kompleksitas atau totalitas yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran. Karena ini kajian Quran. Sesuai yang ada di dalam hadis dan banyak sekali. Tidak kita sampaikan terlalu detail dan rumit. Yang jelas kita harus sedikit demi sedikit untuk memahami, untuk merenungi kata-kata beliau yang mukasyafah dengan Allah, yang ma'rifat dengan Allah. Fa'in ja'atkan na'ma. Ini solusi. Beliau memberikan solusi, bukan hanya menyampaikan sebuah deskripsi, bukan hanya menyampaikan sebuah narasi. Fa'in ja'atkan na'ma. Ketika kamu, wahai manusia, nikmat kita, kebahagiaan kita, keberhasilan kita hasilkan, kita mendapat kegembiraan besar. Maka yang harus kamu lakukan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, fastaghil bidzikri wasyukur. Maka kamu harus sibuk dengan berzikir kepada Allah, wasyukri, dan bersyukur kepada Allah. Ada dua item di dalam kita menghadapi sebuah kenikmatan. Karena banyak orang yang menghadapi cobaan, dia berhasil. Tetapi banyak orang yang mendapatkan nikmat, tapi dia tidak berhasil. Ya. Daraballahu matalan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'ti biha rizquha min kulli makan. Nanti kalau ada yang salah mohon koreksi. Ada kelompok manusia
sebuah negara atau sebuah kota. Matalang qaryatan aminatan mutmainnatan. Dia aman seperti Indonesia, sejahtera seperti Indonesia, ya, aman, tidak ada peperangan seperti Timur Tengah. Fakafarat bi an umillah. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak syukur dengan nikmat, mereka melakukan sesuatu foya-foya dan tidak ingat akan negerinya. Azabahullah libasal ju' wal khauf. Mereka diberi azab dengan kelaparan. Jadi negara kita ini perlu ada syukur bersama. Bahkan syukur itu harus ada yang mandigani, yakni kita ini masyarakat pendidikan yang mengerti tentang bagaimana baiknya syukur dan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan ini. Ini adalah nikmat kita bersama. Kita ibadah, kita dekat dengan Allah karena kemerdekaan. Maka NKRI harga mati yang disampaikan oleh Mbah Lim itu benar-benar sebuah hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Maka ini nikmat. Fa inna na'ma fastaghil bizikri. Zikir kepada Allah. Maka seyogyanya kalau ada Agustusan ya zikir, ada doa bersama, itu yang paling prioritas. Lomba-lomba juga sebagai kreativitas juga tidak apa-apa tetapi zikir itu perlu. Apa manfaat zikir? Manfaat zikir banyak sekali. Manfaat zikir, wadhkuruni adzkurukum. Maka zikirlah, saya akan mengingat kamu. Artinya zikirlah kepada saya akan ingat kepada kamu. Ingatnya Allah kepada kita itu mempertahankan nikmat. Ingatnya Allah kepada kita itu memberikan rahmat, tapi zikir kita kepada Allah itu hanya ingat kepada Allah. Jadi sangat besar sekali perhatian Allah kepada kita. Kita ingin bahagia juga zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu mampu meredam hati-hati yang panas dan mampu menenangkan. Yang kedua syukur. Jadi zikir dan syukur ini adalah sebuah solusi yang harus kita lakukan, yang harus kita jadikan sebagai jawaban dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa zikir, kita tidak mungkin akan mendapatkan kenikmatan yang bertahan. Tanpa syukur, kita tidak mungkin mendapatkan nikmat yang bertahan, dan dunia maupun akhirat. Contoh, kita punya nikmat kesehatan. Para masyayikh juga banyak memberikan fatwa kepada kita. Apa itu? Kalau Anda ingin tahu bahwa nikmat yang paling besar adalah satu iman, yang kedua adalah kesehatan. Kita bisa virtual, kita bisa online, kita bisa Zoom bersama, ini adalah kesehatan yang besar. Dan mereka para masyayikh memberikan doa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Itu di kitab yang paling kecil namanya Mabadiul Fiqhiyah juz 1. Di akhir kitab itu ada penjelasan. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal wal afiyah, minta pengampunan dan afiyah. Afiyah itu bisa kebaikan, bisa kesehatan, wal mu'afata fid dini wad dunya. Ini adalah bagian dari kita mempertahankan kesehatan, nikmat yang besar, salah satunya adalah iman dan kesehatan. Bidzikri wa syukri. Ini kalau cabang dasar-dasarnya banyak sekali. Tapi karena waktu, kita teruskan. Wa in ja'at kal balwa, kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu dilanda sebuah malapetaka, kalau kamu dilanda sebuah hal yang menyusahkan kamu, padahal hal yang menyusahkan itu belum tentu
hal yang tidak baik. Asa, ya, asa an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang hal yang tidak baik atau cobaan itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita merasa baik, kita mendapatkan kebaikan, keuntungan besar, kadang tidak baik bagi kita. Jadi intinya adalah Allah yang memilih kebaikan ini Allah. Baik tidak baik itu urusan Allah. Nikmat malapetaka itu nikmat dan cobaan itu mesti kita harus menerima karena kita yakin bahwa hal yang diberikan kepada kita itu mesti ada hikmahnya dari Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika ada cobaan yang melanda seperti pandemi kemarin, ya, seperti banyaklah kita berdoa lah semoga selesai. Bisobri dengan sabar. Sabar itu artinya adalah bukan sabar dalam tekanan. Sabar itu artinya adalah lillah karena Allah. Sabar itu artinya adalah meyakini bahwa memang ujian yang diberikan itu ada hikmahnya. Sabar itu artinya adalah kita merasa bahwa ini, ya memang ini yang harus kita terima dari Allah. Yang penting lagi, wal muwafaqah. Apa muwafaqah itu? Muwafaqah itu artinya masih bertahan melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan cobaan yang sangat besar, dengan cobaan yang melanda, apa yang kita lakukan berupa kewajiban, sholat tetap sholat, puasa tetap puasa, sodakoh tetap sodakoh, yang punya amalan-amalan zikir, baik al-awrad al-yaumiyah, zikir pagi, siang, sore, tetap harus. Ini namanya muwafaqah. Jangan bergeming dengan cobaan itu, kemudian kita meninggalkan Allah, dengan meninggalkan istiqomah kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mohon maaf, anak-anak yang sebelum kita beri materi pada masa pandemi ini, mereka kita sampaikan kepada mereka. Kita tetap harus membaca doa yang istiqomah kita lakukan. Yang sudah masyhur, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, untuk kita menghadapi beberapa hal yang bahaya berupa penyakit itu. Dengan kita sampaikan bahwa dengan Bismillah la yadurru, maka tidak bahaya langit dan di bumi. Kita tambah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang terangkum dalam Rotibul Haddad dan dalam sebuah istilah Syekh Alawi Al-Haddad. Itu kita sampaikan terus, walaupun materi dan pembelajaran yang kita sampaikan terbatas, tapi awal dari anak-anak yang kita ajak mencari ilmu, kita ajak kepada Allah. Ini artinya adalah wal muwafaqah. Kita tetap bertahan di dalam istiqomah kita, mendekatkan diri kepada Allah dan zikir-zikir yang insya Allah mampu untuk menghalangi dan menghadang beberapa balwa atau cobaan. Ini waktunya kurang berapa ini? Jangan-jangan telat. Oke, mohon maaf. Waktunya berapa gitu? Lanjut Ustaz, masih cukup. Masih cukup. Ngapunten. Baik. Wal muwafaqah itu saya teruskan. Muwafaqah itu artinya adalah sholat itu tetap harus rutin. Doa tetap harus rutin. Merasa rendah kepada Allah harus tetap rutin. Tidak mencoba menyombongi penyakit harus tetap rutin. Karena dalam pandemi ini ada dua orang
ada dua bagian manusia. Manusia yang pertama adalah dia merendah pada Allah dengan adanya penyakit ini. Kemudian dia berusaha dan berikhtiar supaya selamat dari penyakit. Karena namanya hifdzun nafsi. Ini juga bagian dari muwafaqah. Artinya kita dipesan oleh para masyayikh bahwa jangan terlalu kita takut dengan penyakit kemudian menghilangkan kreativitas. Tetapi jangan jangan terlalu melawan penyakit atau sombong dengan penyakit, karena dampaknya juga kita akan dihantam oleh Allah dengan penyakit. Maka kembali lagi, kita harus menjadi orang tengah-tengah. Anak-anak tetap masuk, pembelajaran tetap masuk, tetapi dibatasi andaikan sudah dirasa nyaman. Tapi di pesantren-pesantren, ya nyatanya masih ada yang sudah masuk di pesantren kami pun, tetapi sebelum masuk mereka kita swab antigen supaya aman. Ini artinya muwafaqah juga, karena ikhtiar itu bagian dari syariat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada balwa, itu sabarnya harus. Muwafaqahnya tetap. Sabar artinya kita harus menerima legowo. Muwafaqah artinya kita tetap harus meneruskan apa yang kita istiqomahkan. Yakni kita tetap merendah dan berserah diri kepada Allah dengan menggunakan wasilah, zikir-zikir atau amalan-amalan istiqomah. Wa in kunta a'la min dzalika farridha wat taladzu. Kita harus merasakan nikmat itu sebenarnya. Cobaan itu juga harus kita rasakan. Wa'lamu annal baliyata lam ta'til mu'mina lituhdika. Ini closing dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sebuah hal yang perlu kita renungkan. Wa'lamu jamak, wa'lamu, ketahuilah saudara-saudaraku, annal baliyata, sesungguhnya cobaan, sesungguhnya penyakit, sesungguhnya hal yang pandemi yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada manusia, lam ta'til mu'mina lituhdikah, dia tidak akan datang untuk untuk merusak. Artinya adalah ketika ada pandemi-pandemi itu, kemudian muncullah sebuah hikmah yang besar. Tidak merusak manusia, tidak. Walaupun ada kematian, walaupun ada. Tetapi ketika kita melihat keadaan-keadaan itu, muncullah iman yang kuat. Berarti tidak lituhlikah, tidak merusak, membangun iman. Muncullah kesabaran yang besar. Berarti membangun kesabaran, tidak lituhlikah untuk merusaknya. Bahkan di dalam sebuah kitab namanya Jauharus Sufiyah, kalau tidak salah itu ada yang dari Fariduddin Athor juga mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa diambil dari sebuah. Nah, kemudian di dalam kitab itu juga dijelaskan bahwa alamati mautil qalbi, hati yang mati itu apa? Allah ya tabiro, nomor 1, Allah ya tabiro manazor. Ya, tidak mengambil ibarat apa yang dilihat. Tidak berpikir tentang apa yang dilihat dari keadaan. Ada orang sakit, masa masih percaya? Ada orang yang meninggal, masa masih belum percaya? Itu artinya kita tidak melihat hal-hal yang menjadi realitas kenyataan. Menjadi cara berpikir kita. Kita sudah berpikir belum tentang keadaan-keadaan ini? Kalau belum, berarti alamatu mautil qalbi, hati kita masih mati. Hati kita berarti masih belum hidup. Kita masih bebal dengan keadaan.
Bahkan ada nasihat-nasihat tentang kematian. Kafa bil mauti wa'idhon. Kematian-kematian yang selama ini adalah jadi sebuah nasihat. Kalau kita tidak merasa bahwa itu kematian, walaupun ada sebagian politik pandemi, politik corona, dan lain sebagainya, tapi yang mati tetap mati. Artinya, ini menjadi sebuah berpikir kita bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Dan itu kita berpikir bagaimana besoknya. Ya kita berdoa saja, moga-moga kita sehat selalu, kita diberi umur panjang, semua yang ada di grup ini. Semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan, serta keselamatan. Ini yang paling penting. Baik. Wa'lamu annal baliyata lam ta'mina lituhlika. Ingatlah bahwa bahaya dan cobaan tidak akan merusak kita, tidak akan menghancurkan kita. Kalau hancur mungkin bisa jadi jasad, tetapi hati tetap akan beriman dan akan membangun keimanan. Wa innama atathu litahtabirah. Itu ada haknya. Dan ya, adanya sebuah cobaan, coba kita. Kuatkah iman kita? Kuat enggak iman kita? Kalau sudah itu yang terjadi, maka insya Allah kita akan kembali kepada ayat yang pertama. Ahasiban nas ayyutroku ayyakulu amanna wa la yuftanun. Apakah manusia hanya bisa berkata, saya beriman kepada Allah, tapi dengan cobaan-cobaan itu dia masih tidak menerima, maka keimanannya masih belum kuat dan imannya masih pertanyakan. Oleh karena itu, di akhir penjelasan ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan semoga kita mendapatkan keimanan, mendapatkan kesehatan, sampai pada akhirnya kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan dunia maupun akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan walaupun belum waktunya. Saya mohon maaf karena memang persiapannya kurang, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan keselamatan. Keselamatan yang pertama adalah keselamatan iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat iman. Wa afiatan fil jasad, selamat jasad. Artinya selamat dari penyakit. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu karena kita masyarakat pendidikan. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa taubatan qoblal maut, obat sebelum kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan kita diberi maghfirah setelah kematian. Wa najatan minan nar wal hisab. Mohon maaf Bapak Ibu, para masyayikh, para guru-guru saya, dan para direktur, para pimpinan GTK, semuanya saya tidak bisa menyebutkan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya dalam menyampaikan, ketidakpahatan saya dalam mendeskripsikan sebuah persoalan dan sebuah materi. Mohon maaf, Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tauziah yang begitu mendalam, sehingga terbuka ya pikiran kita bahwa dalam menghadapi setiap keadaan itu benar-benar harus struggle. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi yang
ingin bertanya kepada Bapak terkait materi hari ini, dipersilahkan. Boleh dengan raise hand untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau boleh juga menulis di chat, tapi ditujukan kepada everyone. Alhamdulillah pagi ini ada 36 partisipan yang bergabung bersama kita. Semuanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini ada dari Riau hingga Papua ada di sini. Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan dari Rom Ayah Subhan. Oh, ini. Betul. Terus Bapak Lukmanul Hakim. Bapak Lukmanul Hakim dari Sukabumi. Baik, saya bacakan pertanyaannya, Bapak. Sebagian manusia yang tidak menerima kebijakan PPKM, mohon maaf. Ini pertanyaan dari Bapak Lukmanul Hakim. Beliau salah satu pengawas di Kemenag Sukabumi. Beliau bertanya, sebagian manusia yang tidak menerima kebijakan PPKM dari pemerintah, apakah itu termasuk orang yang menolak musibah? Baik, saya ingin mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan. Mungkin banyak salahnya. Jadi semoga nanti bisa diterima. Menolak musibah itu artinya adalah hal musibah yang datang dari Allah. Untuk persoalan tentang PPKM, ini biasanya karena hal yang bersifat karena terganjal dengan pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan sama sekali. Kalau saya melihat orang yang menolak PPKM itu belum tentu dia menolak musibah. Artinya karena dia hanya tidak menyetujui tentang sebuah peraturan yang sifatnya apakah itu lokal apa nasional, tetapi di dalam pikirannya saya yakin dia tetap, ini kan kembali kepada privasi, kembali kepada diri masing-masing. Menyatakan menolak musibah itu berhubungan dengan ridho dan tidak ridho, legowo dan tidak legowo dengan apa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Untuk PPKM itu berhubungan dengan peraturan-peraturan manusia. Artinya kadang-kadang kita tidak bisa menyimpulkan bahwa orang yang menolak PPKM itu berarti mereka itu tidak termasuk orang-orang yang menolak musibah. Tidak, bisa jadi dia masih ridho dengan apa yang diberikan Allah berupa musibah dengan dia, tapi hanya karena ekonomi yang dia tidak bisa bergerak untuk mencari ekonomi karena terbatas oleh peraturan PPKM itu, sehingga dia kemudian menolak PPKM itu. Jadi artinya begini, kita tidak bisa memutuskan atau mengklaim bahwa orang yang menolak PPKM itu kemudian tidak menerima cobaan yang diberikan kepada Tuhan. Hanya karena memang dia tidak bisa bergerak untuk mencari nafkah karena peraturan PPKM itu membatasi dirinya untuk melakukan itu. Mungkin itu. Jadi tidak semata-mata atau tidak serta-merta bahwa menolak PPKM itu tidak ridho dengan ujian. Insya Allah pikirannya kalau memang dia itu kuat imannya, dia tetap menerima dengan sabar. Tapi masalah ikhtiar itu yang bermasalah. Dia belum bisa untuk bergerak dan menggeliat karena ada batasan-batasan
yang dalam hal ini adalah mungkin PPKM. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman, semoga jelas. Atau mungkin Pak Lukman ingin berbincang langsung dengan Bapak, dipersilahkan Bapak pada host, bisa di-unmute Pak Lukman Nul Hakim. Beliau sebenarnya sebagai panitia juga di GTK Madrasah Berbagi ini. Beliau perwakilan dari pengawas. Kebetulan ada 3 pengawas yang bergabung, ada Gus Jurni, Pak Lukman, dan Pak Didin. Pak Lukman, jika berkenan untuk berbincang langsung, diperbolehkan Bapak? Silakan. Monggo. Oke. Pak Sarip, Pak Lukman, oh, oke. Ada Pak Lukman sudah lagi? dibuka. Ada Silakan lagi? Pak Lukman. Suaranya tidak terdengar Bapak. Nah itu sekarang sudah. Iya. Tes, apa terdengar suara saya? Oke. Sudah Bapak jelas sekali. Oke. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Pak Yai ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi barokah dan manfaat untuk kita semua, sehingga menjadikan suplemen keimanan buat kita semua. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini akan lebih sabar lagi dalam menerima segala yang diberikan oleh Allah dari sisi yang kurang baik. Namun mungkin ini kaitannya dengan olah rasa dan olah hati ya, ketika kita menerima atau menolak ya musibah itu. Jadi apa yang tadi disampaikan memang betul, sebagian manusia itu dengan kasabnya merasa dia terhalangi ya dengan adanya PPKM. Tapi sebagian yang mungkin menerima itu juga dilandaskan mungkin dengan keimanannya. Nah ini perlu kita garis bawahi, bagaimana kita mengolah hati saja ya. Ketika kita mengolah hati kan nanti ujungnya kepada lisan. Terkadang sebagian masyarakat mungkin mengeluh ya, apalagi orang tua yang di kalangan menengah ke bawah, mereka ketika adanya PPKM ini seolah-olah mereka tidak menerima musibah gitu ya, dalam lisan mereka dengan berbagai macam perkataan. Tapi tidak tahu kalau masalah hati kan itu urusan manusia dengan Allah ya. Barangkali itu ya. Ya. Mantap. Silakan. Terima kasih. Lanjutkan dengan pertanyaan lain barangkali. Ada pertanyaan dari... Terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nurul, Ibu Kumroy Nurul dari Man Lamongan. Selanjutnya dari Ibu atau Bapak ya, ini Ali Permana. Oh, Bapak Ali Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Permana Wiguna dari Man Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Secara virtual ternyata dunia tidak terbatas. Mau di mana saja, kapan saja kita bisa saling bertatap maya. Bapak Ali Permana ini ingin bertanya, izin bertanya Ustadz. Tadi kalau tidak salah, kalau kita dapat nikmat, maka sibukkan dirimu dengan zikir dan syukur. Di sini zikir didahulukan, biasanya syukur dulu. Kira-kira apa makna zikir tersebut dan bagaimana zikirnya ya Ustadz? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak ya, Ali Permana tadi Bapak.
Di situ ada fastagil bidzikri wasyukri, dengan zikir dan syukur. Zikir itu ada dua makna. Makna pertama zikir lisan, makna kedua adalah zikir hati. Kadang orang bekerja itu dia bisa tidak zikir lisan tapi zikir hati. Zikir itu artinya ingat kepada Allah. Ingat itu bisa menggunakan hati, bisa menggunakan lisan. Nah, makna zikir yang dimaksud di sini itu apa? Kalau tidak ada kemungkinan untuk kita berzikir lisan, maka tetap dalam pikiran kita itu harus kita tetap ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah, tapi kalau zikir itu lisan, biasanya di sela-sela waktu kita tetap harus membaca thayyibah, bisa kalimah tauhid, bisa membaca tasbih, bisa membaca banyak yang lain, zikir-zikir yang diajarkan oleh para kiai dan para masyayikh kita. Biasanya zikir itu aurat-aurat tertentu yang banyak biasanya setelah sholat. Atau di waktu-waktu tertentu kita membaca doa. Sebelum kita makan juga zikir. Setelah kita makan, alhamdulillah juga zikir. Sebelum kita tidur juga zikir. Setelah tidur juga zikir. Ada zikir pagi dan sore, itu namanya zikir lisan. Tapi kalau dalam zikir hati, kita tetap mengingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Syukur juga begitu. Syukur itu ada dua, ada lisan juga ada hati, juga ada perbuatan. Kalau syukur membaca alhamdulillah berarti syukurnya syukur dalam lisan. Bisa itu dimantapkan bersama hati. Kemudian syukur yang berupa perbuatan apa? Kita tetap melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, itu juga bersyukur namanya. Kita bekerja, syukur dengan kekuatan kesehatan kita. Kita berjuang, kita syukur dengan kekuatan dan kesehatan kita. Jadi syukur itu macam-macam, banyak. Kita menerima dengan lapang dan dada, dengan legowo, dengan gembira, itu juga syukur. Jadi artinya zikir dengan syukur ini tidak bisa dipertentangkan mana yang didahulukan. Bisa di awal, bisa di akhir. Panjenengan ingat kepada Allah dengan membaca la ilaha illallah, zikir. Atau ingat tanpa membaca, kemudian ingat kepada Allah, berarti sudah zikir. Ini artinya zikir secara umum dan zikir secara khusus bisa lahir, bisa batin. Untuk yang syukur, ya mari kita bersyukur. Caranya banyak syukur tadi. Lisan membaca alhamdulillah. Perbuatan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Hati berarti kita legowo dengan keadaan. Itu namanya zikir. Seperti yang disampaikan oleh Sopo Sujiwat itu kan ada sukik tanpa boleh tidur ya tanpa haji, itu kan ada konsep syukur. Sukik tanpa bondo itu artinya kekayaan tanpa harta benda ya. Laisal ghina angkasratul mal walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu tidak hanya harta benda, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Kaya hati itu ya bersyukur. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Terima kasih Bapak Ustadz. Pak Ali Permana, apakah sudah jelas? Jelas sekali, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya. Sebuah pencerahan yang sangat-sangat menyentuh hati dan membuka pikiran kita ya Bapak Ibu. Pagi ini Bapak Ustadz dengan gamblang memaparkan tentang
zikir dan syukur ya, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan mungkin ya. Baik, masih adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ini ada, oke, sebentar. Ini dari Ibu Misrat. Oh, oke. Di chat banyak sekali Ustadz terkait dengan, oh, ini yang menyatakan hadir ternyata. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kajian keislaman di pagi hari memberikan pencerahan kepada kita. Ini sebuah nutrisi rohani ya, yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya. Tepat sekali kajian keislaman ini diselenggarakan atau diadakan pada pagi hari karena dianggap saja ini sebagai sarapan mungkin ya Bapak. Mungkin Ada yang raise hand, Bu? karena Ada yang raise ya, hand? ada yang raise hand. Oh iya, silahkan kepada Bapak Ruslani. Bapak dipersilahkan untuk diskusi langsung dengan Pak Ustadz. Oke, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Ya, di sini bukan mau bertanya, hanya menambahi sedikit untuk diri saya pribadi khususnya, dan juga mungkin untuk teman-teman semuanya, di mana di sisa umur kita yang ada ini, kalau kita menoleh sedikit kepada apa yang didahulukan kepada salah seorang sahabat Kanjeng Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, ana uhibbuk, ana uhibbuk, ana uhibbuk. Kemudian beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar supaya membaca doa setiap habis sholat dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 poin yang ditekankan di situ. Pertama adalah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemampuan untuk zikir kepada Allah, zikrullah. Kemudian tahapan yang kedua adalah wa syukrika, yaitu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa husni ibadatik, memohon untuk bagaimana bagusnya ibadah. Sehingga mungkin sedikit dari apa yang disampaikan oleh beliaunya tadi, saya hanya memperkuat untuk diri saya pribadi khususnya urutannya kaitannya dengan olah rasa, olah hati, ya. Jadi kalau kita menoleh ke hadis ke qaul tersebut yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, itu bagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah untuk bisa zikir kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, dan juga memperbagus ibadah. Itu mungkin Ibu, mohon maaf Ustaz. Luar biasa. Ini pun salah satu Ustadz kita ya di kajian keislaman Pak Ruslani ini. Bapak Abdullah, Bapak Ustadz, mungkin mau ditanggapi, dipersilahkan. Sudah sudah perfect, sudah sempurna, nggak perlu ditanggapi, tapi sudah bagus. Saya takkit, saya amini, dan itu penting sekali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena waktu jualah ya. Saya bisa ngomong sedikit. Ya betul Bapak, silahkan untuk memberikan closing statement di kajian keislaman Tiap hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini yang penting adalah pertama kita harus sabar, yang kedua harus syukur untuk pengembangannya. Hanya ada satu
pesan yang disampaikan oleh para penyair bahwa kumpulan kita itu tetap harus kita jaga. Ini adalah perkumpulan yang baik. Allahumma jam'an marhumah warfarqam maksum itu. Kemudian bahasanya adalah Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'in taubatil dzunub. Allah, perkumpulan-perkumpulan ini harus bisa membersihkan diri, dan alhamdulillah dengan adanya pertemuan-pertemuan ini kita bisa merenung, berpikir, dan kita bisa muhasabah bersama-sama. Kita berdoa kepada Allah. Bahasa sastranya itu ada begini, sebuah syair, mungkin salah mungkin. Idil qulubu idza tanafaru kasruha kazujajati la yash'abu. Kalau hati itu berlarian, maka dia tidak bisa dirangkai kembali seperti kaca yang pecah. Artinya bahwa perkumpulan ini harus kita langgengkan, harus kita teruskan, dan ini adalah perkumpulan dunia akhirat. Semoga bisa memberikan wasilah keberkahan kepada kita, baik rezeki, pekerjaan, perjuangan, dan keselamatan dunia akhirat dalam hidup. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar dan kurang bisa diterima. Saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih banyak atas ini sebuah pencerahan, sebuah nasihat bagi kita semua di pagi ini sebagai nutrisi rohani. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa kita laksanakan. Kemudian apa yang kita lakukan pagi ini juga mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal di hari akhir nanti. Amin, amin. Bapak Ibu, kegiatan benar-benar adalah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya sampai hari ini, tapi terus-terus berlanjut dan terus-terus bisa lebih kita perbaiki lagi, bisa lebih kita rangkul lagi gitu ya. Banyak ustadz di negeri ini yang bisa memberikan pencerahan hati seperti tadi yang dikatakan, olah rasa, olah hati, dan mungkin olah lisan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada kegiatan kajian keislaman pagi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Abdullah Faizin MPD. Terima kasih kepada Direktorat GTK Madrasah yang telah memberikan fasilitas juga kesempatan kepada guru-guru yang senantiasa ingin terus berkarya, berbagi, dan tentunya akhirnya ingin berprestasi. Untuk itu semua kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tentu saja syukur-syukur yang tak terhingga kepada Ilahi Robi. Akhirul kalam dari saya sebagai moderator di pagi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Jin.